Yang kami hormati Ibu Agripina Waya Rahmaninggusti STMT selaku Sekretaris Prodi Sarjana Terapan Teknik Elektronika sekaligus pemateri pada pagi ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembina PKM Centerpens 2026. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan teristimewa kepada seluruh peserta dan panitia acara Roadshow PKM Departemen Teknik Elektro 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bertemu dalam acara Roadshow PKM Departemen Teknik Elektro 2026. Sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya, Alviola Syahrina, yang akan bertugas sebagai pembawa acara dan memandu jalannya acara hingga selesai. Untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah kita panjatkan doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Acara selanjutnya adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne pers. Hadirin dimohon untuk bersikap khidmat dan penuh hormat. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Menyambut sang mentari pagi, bangkit penuh semangat. Kami berjanji setia, alma materku cinta, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Harapan nusa bangsa, ciptaan mulia, yang double bis reguler, yang happiness way. Belum minum ya? Bahan bahannya apa ya? janji
Acara selanjutnya merupakan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Agripina Waya Rahmaning Gusti, STMT. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat. Kepada Ibu Agripina Waya Rahmaning Gusti, STMT, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Alfiola ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan ya paparan dari saya terkait PKM ya. Apa itu PKM ya? Mungkin bagi yang mahasiswa yang sudah kelas 2, 3, atau bahkan yang sudah senior sudah mengerti ya. Tapi untuk yang maba, mungkin ini pertama kalinya barangkali mendengar istilah PKM ya. Oke, eh, kita mulai saja. PKM itu boleh tolong diganti slide-nya? Ya, jadi PKM kepanjangannya Program Kreativitas Mahasiswa ya, merupakan program yang menerapkan ilmu pengetahuan ya secara kreatif, inovatif, dan efektif untuk memberikan manfaat ya. Jadi harapannya itu jadi dari pemerintah yang membuat program ini ya, dari kementerian, mahasiswa itu diharapkan mempunyai ide-ide kreatif ya, maupun ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama ini di kampus ya di perkuliahan untuk bisa diterapkan, ya, memberikan manfaat ya. Oke, PKM itu silakan next. Ini big picture PKM ya. Pertama, diawali dengan mahasiswa itu membuat proposal ya. Kemudian setelah membuat proposal, nanti akan ada pelaksanaan ya. Pelaksanaan atau realisasi PKM itu nanti mahasiswa harus ketika proposalnya itu diterima atau mendapatkan pendanaan, maka mahasiswa harus menjalankan sesuai dengan apa yang dia tuliskan di proposal ya. Kemudian nanti akan ada luaran-luaran ya, yang masing-masing PKM itu memiliki luaran yang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian setelah luaran itu terpenuhi juga harus ada pelaporannya ya. Nah, pelaporan itu terdiri dari ada laporan apa namanya, ada laporan akhirnya juga ya gitu. Nah, PKM ini kan ada 10 macam ya. Jadi ada PKM RE, RSH, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, KI, kemudian VGK, GFT, dan AI. Tetapi dari 10 itu hanya 9 yang akan bermuara ke PIMNAS atau yang akan dilombakan ya pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ada satu PKM yang tidak akan dilombakan di PIMNAS yaitu PKM AI. Nah, mungkin kalian masih asing ya, apa sih singkatannya itu kepanjangannya kok ada RE, RSH dan seterusnya ya. Akan kita bahas lebih lanjut. Silakan next. Kenapa sih kok harus ikut PKM gitu ya? Mungkin mahasiswa bertanya-tanya, kenapa ya? Nah, di PKM itu kita tidak hanya menerapkan ide-ide saja, mengaplikasikan pengetahuan kita, tapi kita juga diasah untuk apa ya, mempertajam soft skill kita gitu ya. Silakan next. Nah, kalau di kampus ya biasanya kita di perkuliahan yang diajarkan terkait hard skill ya, penguasaan ilmu pengetahuan, mungkin konsepnya kalian paham, teknologinya kalian paham, kemudian menganalisis sesuatu hal ya. Kalian juga diajarkan untuk bisa berpikir kritis ya, tetapi soft skill kadangkala kurang ditekankan ya. Jadi misalnya kayak teamwork ya, kemandirian, logis dan solutif. Kemudian kita harus bisa berkomunikasi baik tertulis maupun lisan. Jadi kalau di PKM ini saya rasa sudah nanti lengkap ya. Ketika apalagi kalau misalnya sampai kalian ke PIMNAS ya, jelas itu harus bisa komunikasi tertulis. Dibuktikan melalui apa? Misalnya melalui kalian menulis proposal. Kemudian komunikasi lisan melalui apa? Melalui presentasi yang kalian bawakan ya ketika nanti misalnya sampai ke PIMNAS ya. Kemudian teamwork ya. Teamwork ini juga sangat penting ya. Jadi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ketika saya juga bimbing mahasiswa biasanya satu kelompok karena ini kan nanti diminta beda angkatan ya. Jadi ada misalnya kakak kelas kalian yang sedang PA terus sama adik kelasnya ya. Atau bahkan sama prodi lain ya. Kadang
nggak kenal ya, asal asal memasukkan nama gitu ya. Kamu mau nggak jadi anggota gitu ya? Mau. Nah, terus tapi tidak mau berkontribusi ya. Apalagi kadang kalau beda prodi, beda angkatan udah jadwal kuliahnya beda ya. Terus seringkali mahasiswa akhirnya nggak bisa kumpul jadi satu, kemudian sudah dibagi tugas pun juga nggak ngerjakan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi pastikan kalian nanti ketika mencari anggota ataupun ketuanya ya harus bisa mengkoordinir timnya supaya solid ya. Kalau misalnya nggak bisa bertemu bareng-bareng secara luring ya bisa silakan secara daring. Atau kalau daring pun susah ya waktunya nggak ketemu, silakan bagi tugas ya. Kamu mengerjakan apa ya, anggota pertama, anggota kedua, ketiga, dan ketuanya yang apa. Itu tuh harus dikoordinir dengan baik. Jangan sampai di tengah jalan seringkali terjadi itu mulai kendor semangatnya ya, mulai pecah gitu ya. Jadi itu yang akhirnya susah untuk bisa sampai ke PIMNAS ya. Mungkin sudah dapat pendanaan tapi kurang bisa melanjutkan sampai ke PIMNAS karena timnya nggak solid. Jadi penting sekali ya. Kemudian harus bisa juga memberikan solusi-solusi ya. Kalau misalnya mungkin ketuanya ada kesulitan ya, anggotanya silakan memberikan masukan ke ketuanya ya. Saling saling memberikan saran ya dan masukan. Oke, silakan next. Silakan next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan PKM. Ya, jadi sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan, ada 10 ya PKM ya. Yang pertama, mungkin kita mulai dari sisi yang sebelah kiri dulu, PKM Riset Eksakta atau PKM RE. Ya, PKM RE, kemudian ada PKM Karsa Cipta atau PKM KC. Kemudian ada PKM Karya Inovatif ya, disingkat PKM KI. Kemudian PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH. Kemudian ada PKM Kewirausahaan atau PKMK. Ada juga PKM Video Gagasan Konstruktif ya atau PKM VGK. Kemudian ada PKM Artikel Ilmiah atau PKM AI ya yang tadi tidak dilombakan ke PIMNAS. Kemudian ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM PM. Kemudian ada PKM Penerapan IPTEK atau PKM PI. Kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau GFT. Nah, PKM ini kalau kalian lihat kan ada warnanya, ada yang sama gitu ya, ada yang berbeda. Jadi kalau riset eksakta atau RE itu mirip ya, saya bilang kuncinya mungkin mirip dengan riset sosial humaniora, tetapi ilmu bidangnya beda ya. Jadi kalau riset eksakta di bidang ya IPA lah begitu ya. Mungkin kalau riset sosial humaniora lebih ke bidang sosial gitu ya. Nah, kalau Karsa Cipta ini biasanya mayoritas ya mahasiswa di DTE itu mengajukan yang Karsa Cipta ya. Jadi luarannya biasanya berupa prototype ya. Kalau KI itu mirip juga dengan Karsa Cipta, tetapi dia lebih istilahnya mungkin lebih advance ya dibandingkan Karsa Cipta, lebih lanjutannya dari Karsa Cipta itu PKM Karya Inovatif. Nah, kemudian kalau PKM kewirausahaan ini sendiri ya, jadi antar PKM tidak saling terkait ini. Nah, kalau kewirausahaan silahkan bebas mencari ide-ide yang bisa diaplikasikan untuk di dunia wirausaha, tetapi perlu diingat tidak boleh di bidang kuliner ya untuk PKM kewirausahaan. Kemudian ada PKM video gagasan konstruktif ya, mana kalian nanti luarannya berupa video ya. Kemudian kalau artikel ilmiah, ya berupa artikel ilmiah gitu ya. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat, ada penerapan IPTEK juga. Nah, ini PKM pengabdian kepada masyarakat, istilahnya kata kuncinya mungkin hampir mirip ya. Jadi menerapkan istilahnya teknologi atau sesuatu yang kita buat itu untuk sama-sama masyarakat gitu ya, di masyarakat. Tapi kalau untuk yang IPTEK, ini nanti penerapannya apa namanya untuk mitra ya, mitra industri. Kalau mengabdi pada masyarakat, mitranya berupa ya masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM GFT ya. Nanti kita lihat sama-sama di selanjutnya. Next. Ya, oke. Diawali dari PKM
RE ya atau riset eksakta. Jadi kalau di RE ini yang dibahas adalah pengamatan secara mendalam terkait aksi reaksi atau sebab akibat di bidang eksakta. Nah, ruang lingkupnya bisa saja di bidang kedokteran, kemudian kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi ya, ilmu dasar, matematika, material science, serta kebumian ya, dan tema PKM. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ini harus bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian state of the art-nya harus jelas ya. Ada validasi atau verifikasi, kemudian ada justifikasi, dan ada variabel riset atau metodologinya, ada analisisnya, atau mungkin kalau perlu sintesis juga sintesis gitu ya. Dan intinya juga harus sesuai sama keilmuan dari timnya gitu. Untuk luarannya ada hasil riset, kemudian laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi artikel ilmiah, sama juga media sosial ya. Nah, PKMRE ini tadi bermuara di PIMNAS. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa membaca di buku panduan dan buku petunjuk teknis. Untuk saat ini buku panduan dan buku petunjuk teknis yang tahun 2026 masih belum keluar ya dari pemerintah, jadi kami pun juga masih menunggu pengumuman dari kementerian gitu. Next. Ya, ini contoh poster ya, poster terkait judul PKMRE ya. Misalnya ini bisa dilihat yang sebelah kiri ada performansi teknik reduksi PAPR-SLM dan redistorsi Hammerstein pada sistem komunikasi kooperatif dengan algoritma relay selection untuk menunjang teknologi 5G ya. Kemudian ini ada dissolvable microneedle sebagai smart delivery untuk meningkatkan apa nih? Maaf ini agak-agak blur ya untuk terapi diabetes mellitus tipe 2 ini intinya. Ya, jadi ini lebih ke itu tadi ya. Apa namanya? Untuk bisa kalian menganalisis menggunakan metode ya, kemudian sintesis ya. Itu ciri khasnya di PKM RE. Kemudian silakan next. Kalau riset sosial humaniora ini pengamatan secara mendalam sama ya terkait aksi reaksi atau sebab akibat tapi di bidang sosial atau misalnya fenomena sosial kehidupan masyarakat, humaniora ya, perilaku dasar masyarakat. Nah, ruang lingkupnya bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, ya, politik, ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, ya, agama, hukum, dan nilai-nilai serta tema PKM. Nah, yang perlu diperhatikan ya, penyelesaian masalah, kemudian state of the art, validasi atau verifikasi, justifikasi, kemudian ada variabel riset atau metodologinya, dan analisis sintesis. Harus sesuai juga sama keilmuan tim. Luarannya hasil riset, laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi artikel ilmiah, dan media sosial. PKM ini juga dilombakan ke PIMNAS. Next. Ya, ini kita bisa lihat contoh-contoh posternya ya. Untuk PKM RSH ini, jadi misalnya ini contoh Pandora bonus demografi ya. Analisis teori fraud diamond dalam fenomena showbiz sebagai pekerjaan Gen Z di Kabupaten Sidrap ya, menggunakan pendekatan SFL apa ini? Ya agak-agak blur ya. Oke, silakan selanjutnya. Nah, ini yang biasanya mahasiswa DT itu menulis PKM-nya itu karsa cipta ya. Kebanyakan itu mengajukan yang karsa cipta. Jadi, kalau karsa cipta itu membangun purwarupa atau prototipe berdasarkan karsa dan nalar ya. Biasanya ya kakak tingkatnya yang lagi PA itu ya sudah mungkin kalau sekarang ini di bulan Januari biasanya alatnya sudah 70% 80% jadi gitu. Jadi eh, nanti dibantu sama mungkin adik-adik kelasnya ya. Bisa kalau kalau misalnya mengajukan ke PKM, jadi mereka bisa membantu misalnya membuatkan laporannya ya, laporan kemajuan, laporan akhir, mengurus media sosialnya, kemudian menyiapkan untuk mengurus hak cipta atau patennya gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau prototipenya dihandle sama biasanya yang punya judul ya, sama si ketua gitu. Nah, eh, ruang lingkup PKMKC ini merupakan hasil riset yang baru
baru sampai tahap desain teknis ya dan belum menghasilkan prototipe atau lainnya yang siap diuji coba. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia usaha atau pemerintah yang perlu diuji coba melalui prototipe dan pengembangan ilmu yang relevan serta tema PKM. Ya, jadi yang perlu diperhatikan ada suatu permasalahan yang dipecahkan ya menggunakan suatu misalnya prototipe ini ya, punya keunggulan apa prototipenya, kemudian ada inovasi perubahan teknologi melalui prototipe dan pengujian prototipe. Dan tetap harus sesuai sama keilmuan tim. Ya, luarannya tadi ada prototipe, hak cipta atau paten, laporan kemajuan, laporan akhir, media sosial. Dan ini PKM-nya juga bermuara di PIMNAS. Oke, next. Oke, contohnya ini ada e-detection ya, alat preventif hipertensi dan hiperkolesterol hiperkolesterolemia bagi penderita stroke terintegrasi IoT dengan klasifikasi metode machine learning. Itu contohnya ya, ini seperti judul-judul PA-nya mahasiswa ya di DTE itu bisa di kalian tulis proposal untuk PKMKC. Oke, next. Kemudian ada PKMKI atau karya inovatif ya, yang di PKM ini itu mengkonstruksi produk dengan skala penuh dan siap diproduksi massal untuk target pengguna yang spesifik ya. Tapi target penggunanya bukan mitra. Nah, mengkonstruksi produk dengan skala penuh itu maksudnya ya produknya itu harus satu banding satu atau sama dengan kenyataannya gitu ya. Yang dimau seperti apa sudah bukan lagi dalam bentuk prototipe ya. Jadi sudah jadi produk skala penuh. Nah, ruang lingkupnya itu semua bidang keilmuan yang menghasilkan produk fungsional skala penuh yang harus bisa dioperasionalkan dan sesuai sama tema PKM juga. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk PKM ini itu ada pemecahan masalahnya, kemudian harus ada keunggulan produknya, kemudian tingkat TKT-nya tinggi ya, atau ibaratnya itu penerapan teknologinya itu tingkat tinggi ya, tingkat 6 ke atas. Kemudian harus bisa langsung diaplikasikan atau hasil pengujiannya baik. Kemudian dapat menjelaskan CAPEX dan OPEX ya. CAPEX itu capital expenditure sama operational expenditure. Jadi kalau capital expenditure itu lebih ke kalian harus bisa menjelaskan biaya misalnya sewa gedungnya berapa ya. Kemudian kalau OPEX itu lebih ke untuk biaya operasionalnya itu berapa untuk memproduksi suatu karya itu tadi gitu. Dan harus sesuai sama keilmuan timnya. Nah, luarannya apa saja? Ada produk skala penuh, kemudian ada dokumen teknis, hak cipta atau paten, kemudian laporan ya, tetap laporan kemajuan, laporan akhir, dan media sosial. PKM ini juga bermuara di PIMNAS. Oke, next. Kita lihat contoh ini PKMKI. Jadi ada misalnya ini platform integrated ticketing ya pada pengelolaan acara pentas budaya secara contactless berbasis QR code di era new normal COVID. Ya, kemudian ini juga ada sadap tag ya untuk alat penyadap pohon karet otomatis berbasis IoT. Seperti itu. Next. Kemudian ada PKM penerapan IPTEK atau PKMPI ya, untuk menerapkan IPTEK kepada mitra profit ya. Jadi kuncinya adalah ipteknya ini diterapkan kepada mitra profit. Contohnya apa? Misalnya CV, kemudian UD, PT, ya, startup, dan mitra profit lainnya. Ruang lingkupnya itu meliputi sumber daya manusia, kemudian bahan baku, proses dan perawatan produksi, kesehatan dan keamanan lingkungan, kegiatan pasca produksi seperti misalnya pengemasan dan penyimpanan produk, manajemen usaha, kemudian promosi dan pemasaran produk, peningkatan status usaha, perlindungan hak cipta, dan lain-lain, serta temanya PKM. Nah, hal yang perlu diperhatikan, penerapan iptek ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dari mitra, kemudian bisa meningkatkan profit mitra, membuat mitra itu lebih mudah menjalankan usahanya, ya, peningkatan efisiensi kinerja, dan lain-lain. Dan tetap intinya harus sesuai sama keilmuan tim. Nah, luarannya ada produk PKMPI ya, berupa ada toolsnya, kemudian ada dokumen pedoman penggunaannya bagaimana ya, dan lain-lain keperluannya nanti sesuai produknya ya. Kemudian ada hak cipta atau paten, ada laporan kemajuan, laporan akhir,
media sosial ya. PKMPI ini bermuara juga di BIMNAS. Oke, next. Ya, contohnya ini ada loop scanner makeup artist ya, solusi cerdas guna membantu mitra dalam merias konsumen. Terus ada juga inovasi mesin poros kayu sebagai upaya peningkatan produktivitas industri mebel pada UD Sunarso Mebel ya. Jadi tadi kata kuncinya teknologinya itu bisa diterapkan kepada mitra berbasis profit ya. Jadi bisa UD, bisa tadi kan PT, CV dan lain sebagainya. Oke, next. Kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat atau PKM-PM. Nah, ini juga memberikan bantuan iptek ya kepada masyarakat, tapi masyarakat itu sebagai non-profit. Nah, ruang lingkupnya meliputi apa saja? Ruang lingkup PKM ini meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, kemudian ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, persiapan untuk wirausaha, pengembangan karya seni, dan lain-lain, serta tema PKM. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu permasalahan mitra, kemudian harus ada konsep keberlanjutan pemberdayaan dan perubahan kemandirian mitra. Ada tools pengukurannya ya. Jadi, kalau pengabdian kepada masyarakat, tidak bisa kita hanya misalnya memberikan sesuatu kepada masyarakat terus sudah tidak dibina ya. Jadi yang titik beratnya nanti juga masyarakat itu harus dibina supaya ada keberlanjutan pemberdayaan gitu. Nah, luarannya masih sama, ada laporan kemajuan, laporan akhir ya. Itu selalu ya ada laporan itu, laporan-laporan, kemudian ada akun media sosial dan ada buku pedoman mitra. PKM ini juga nanti dilombakan ke BIMNAS. Ya, untuk contohnya, kita bisa lihat posternya, next. Ya, ini ada, sebelah kiri ada Weather 5 Mission, kemudian ini ada juga yang Bainik, ini untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan limbah organik menggunakan sistem Beji Bank Fertilize Organik di Desa Beji, Gunung Kidul. Ya, seperti ini contohnya PKMPM ya. Dari PENS belum ada seharusnya yang pernah mengajukan gitu ya. Silakan dicoba ya. Oke, selanjutnya ada PKM kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan, kata kuncinya dia harus membuka peluang bisnis baru dengan komoditas yang baru dan unik, serta dibutuhkan oleh pasar. Jadi, kalau ruang lingkupnya ini meliputi komoditas usaha yang diciptakan itu harus merupakan jelmaan penguasaan iptek oleh tim mahasiswa serta tema PKM. Nah, kalian perlu memperhatikan produknya ya, keunikan produknya, kemudian aplikasi iptek pada produk kalian itu seperti apa, kemudian profitnya dan peluang scaling up bisnis kalian nanti. Nah, untuk luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha, serta akun media sosial. PKM ini juga bermuara di BIMNAS. Next. Ya, ini ada dua ya. Pelet kepiting ini yang Samara, Hmm. kemudian apa manfaatan ampas tahu ya untuk apa pakan alternatif kepiting bakau. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada Sieka ini em, deterjen biodegradable ya dari daun ya. Ya intinya untuk mencegah pencemaran lingkungan ya akibat limbah deterjen seperti itu. Next. Nah, kemudian ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK yang mengelola imajinasi ya, persepsi dan nalar sebagai upaya solusi yang konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia atau pencapaian tujuan SDG di Indonesia. SDG itu apa? Itu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ya, atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Nah, itu nanti mungkin kalian bisa browsing apa aja detailnya SDG-nya itu. Ya, untuk ruang lingkupnya itu ada 6 isu nasional seperti misalnya korupsi, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, konservasi sumber daya hayati, serta tema PKM. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu videonya punya alur yang runtut, mulai dari permasalahan hingga gagasan, kemudian fokus pada pemecahan masalah,
17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG tadi ya. Kemudian kualitas dan teknik pengambilan dan atau pembuatan video itu juga harus diperhatikan. Nah, luarannya berupa video YouTube ya. Untuk ketentuan lebih detail nanti kalian bisa cari di panduan. Kemudian hak cipta atau paten, laporan kemajuan, laporan akhir, dan media sosial. PKM ini juga bermuara di PIMNAS. Next. Ya, ini contohnya ada si Lektri, teknologi Smart Floating Green Power Plant pada Anjay. pulau-pulau kecil terluar Indonesia demi peningkatan rasio elektrifikasi yang komprehensif. Ya, ini kan tadi kan outputnya di YouTube ya, bisa dicari kalau kalian ingin tahu ya. Kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM GFT. Untuk membudayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa akan persoalan bangsanya, merenungkan, mendiskusikan, dan menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksinya dalam bentuk tulisan. Nah, kalau ruang lingkupnya ini tidak ada batasan ilmu ya. Jadi misalnya kalian anak elektro boleh menulis terkait gagasan futuristik tentang misalnya tata kota atau apa ya, silahkan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan tidak boleh ada kata penerapan, ya. Identifikasi permasalahan yang dapat berdampak sistemik dan masif. Kemudian idenya bersifat visioner dan futuristik ya, membutuhkan waktu multi years dalam merealisasikan nantinya. Jadi berupa gagasan atau konsep sebuah sistem. Ya, karena ini memang namanya ya sesuai dengan namanya PKM gagasan futuristik. Jadi untuk di masa depan maka tidak boleh ada kata penerapan. Nah, untuk luarannya berupa gagasan ya, karena proposal berupa karya ilmiah yang diseleksi untuk mendapatkan insentif dan penentuan PIMNAS. PKM ini juga sama bermuara di PIMNAS. Silakan selanjutnya. Ini contohnya ada Bright Coastal Area, penataan pesisir kawasan timur Indonesia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan konsep Smart City. Ya, seperti itu contohnya. Oke, next. Kemudian ada PKM artikel ilmiah. Nah, artikelnya ini berisi laporan kegiatan ilmiah atau akademik mahasiswa. Ruang lingkupnya meliputi kegiatan-kegiatan ilmiah mahasiswa yang pernah dilakukan seperti misalnya pengujian di lab, magang ya, dan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan, nah ini untuk penulisan artikel ilmiahnya, kemudian kalimatnya, paragrafnya ya. Luarannya tentu saja sesuai namanya harus ada artikel ilmiahnya karena aktivitasnya itu berupa penulisan artikel ilmiah yang diseleksi untuk mendapatkan insentif. Nah, PKM ini tidak bermuara di PIMNAS. Strukturnya mengikuti format artikel ilmiah di panduan, jumlah halamannya 8 sampai 15 ya, mulai dari bab pendahuluan hingga daftar pustaka. Selanjutnya. Ya, tadi kita sudah bahas semua jenis-jenis PKM ya. Jadi untuk ringkasannya, kata kunci PKM-nya ya, untuk RE tadi kan riset eksakta, sama RSH kuncinya sama harus ada novelty atau unsur kebaruan. Kalau RE tadi di bidang eksakta ya, atau mungkin sains ya IPA, kemudian RSH di bidang sosial humaniora. Nah, kalau PKMK itu kata kuncinya produk ya, barang atau jasa baru yang bukan di bidang kuliner. Kemudian PKMPM membantu masalah mitra, PKMPI juga membantu masalah mitra ya. Kemudian mitranya tapi beda ya. Tadi kalau yang PM tadi non profit ya. Kalau yang PI tadi mitranya profit. Tadi yang kayak UD, CV, PT ya, startup gitu. Kemudian PKMKC ya, itu prototype atau purwarupa. Bisa juga model ya. Kemudian kalau PKMKI itu harus sudah siap produksi skala 1:1. Nah, kalau PKMVGK tadi kuncinya kan video ya. Jadi berupa video SDG atau yang berisi tentang keprihatinan bangsa tadi ya sesuai bidang yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau untuk GFT itu ide yang diwujudkan dalam jangka panjang ya. Tadi kan sudah
eh, saya sebutkan bahwa memang tidak boleh ada kata sudah ada penerapan ya. Jadi memang itu untuk sebuah ide yang harus diwujudkan nanti dalam jangka panjang atau multi years. Nah, kalau PKMAI ini sudah dikerjakan sama tim mahasiswa, jadi tinggal ditulis gitu. Oke, next. Ya, eh PIMNAS itu bonus ya. Yang penting kalian mengupayakan dulu di awal ini proposal ya, dibuat proposalnya sebaik mungkin ya. Karena nanti PIMNAS itu akumulasi nilainya terdiri dari ya nilai akhirnya itu ada ini ya. Ini rumusnya NA itu sama dengan 0,3 dikali NP atau nilai proposalnya ya. Itu poinnya 0,3, kemudian ditambahkan 0,2 dikali nilai laporan kemajuannya, kemudian ditambahkan 0,5 dikali nilai PKP 2 atau luarannya atau hasil monefnya itu. Nah, untuk PIMNAS juga jangan sampai yang kalian kerjakan PKM-nya itu melenceng jauh dari proposal ya, itu tidak boleh ya. Kemudian realisasi kegiatan dan serapan dana yang baik ya. Jadi kegiatan yang sudah direncanakan harus terlaksana sesuai, kemudian dananya juga harus bisa terserap dengan baik. Oke, next. Ya, gimana ya caranya kita bisa dapat ide untuk menulis PKM ya. Yang pertama kita harus niat dulu ya. Terus yang kedua kita juga harus terbuka ya, open mind and heart terhadap lingkungan sekitar. Kita bisa mulai peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian tentu kita juga harus banyak membaca ya, baca studi literatur. Dan yang paling mudah juga bisa mengamati ya, kemudian kita tiru, tapi jangan lupa harus kita modifikasi juga. Jadi nggak bisa kita tiru sama 100% ya, karena penelitian itu nggak boleh sama 100%. Jadi harus ada modifikasinya. Nah, tuliskan apa yang terlintas ya di benak kalian ya. Kemudian harus mungkin sering-sering brainstorming sama dosen ya, terkait ide-ide kalian. Silakan next. Ya, ini contohnya untuk brainstorming ide ya. Kalau misalnya PKMK, nah ini bisa contohnya ini membuat grasi atau usaha green stove ya, kompor biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan bakar ya. Misal di sekitar kalian itu kalian tinggal di desa, misalnya ya banyak keluarga atau mungkin tetangga yang berternak sapi, nah silahkan dimanfaatkan ya kalau kotorannya banyak bisa dibuat seperti itu ya misalnya. Kemudian untuk PKMKI ada Kostrak ya, alat pengering kotoran sapi otomatis terintegrasi dengan fotovoltaik untuk peningkatan pupuk kompos pada produsen pupuk. Nah, kemudian bisa juga kalau PKMPM ini misalnya untuk pemberdayaan kader Karang Taruna dengan pengolahan kotoran sapi menjadi pupuk kompos sebagai pembuka lapangan kerja baru di desa X gitu ya misalnya. Kemudian kalau PKMRE mungkin kita bisa ini analisis komposisi kotoran sapinya sebagai sumber energi teknologi konversi biogas gitu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke tips penulisan proposal ya. Jadi, bab 1, pendahuluan ya. Tentu kita harus bisa menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan ya. Kondisi existingnya bagaimana itu harus kita jabarkan. Kemudian hal yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa saja sih yang sudah pernah dilakukan ya. Nah inilah state of the art-nya harus muncul ini kalau pada PKMRE dan RSH. Kemudian kita juga harus tahu apa kekurangan atau hal yang tidak mampu diselesaikan dengan solusi sebelumnya. Nah, gambaran umum ide barunya ya, kemudian ada temuan, inovasi atau target luaran, kemudian kontribusi ya, tujuan dan manfaat ya, dan justifikasi atau urgensinya. Kalau untuk PKMPI dan PM, bab ini ditambah dengan penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Lalu juga jangan lupa selalu menuliskan citasi pada badan naskah ya. Ya, ini misalnya Pak Sony Junianto ya. Jadi kita tulisnya Junianto ya nama belakang, koma tahun ya. Atau misalnya Junianto DKK tahun misalnya koma 2025. Nah, untuk bab 2 untuk PKMRE, RSH, KC, KI, dan PI ini isinya tinjauan pustaka.
Ya, tinjauan pustaka isinya apa saja? Nah, pertama ada tentu saja kalian harus bisa menjelaskan hasil riset atau uraian teknologi oleh peneliti atau inovator lainnya atau inovator sebelumnya dari sumber publikasi ilmiah dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun terakhir ya. Semakin baru referensi kalian ya semakin bagus. Kemudian ada teori singkat yang digunakan dalam mewujudkan ide inovasi baru. Jangan lupa juga untuk selalu menuliskan citasi pada badan naskah. Misalnya ini dalam kurung ya, Solihah Komen 2022. Oke, next. Nah, kalau untuk PKM VGK, bab 2-nya mengenai gagasan ya. Jadi harus menjelaskan mengenai gagasan konstruktif yang akan dijelaskan melalui video berdurasi 2 sampai 4 menit. Kemudian gagasannya harus dikonstruksikan sehingga tergambar tahapannya itu apa saja untuk mewujudkan gagasan kita tadi ya. Kemudian perwujudan gagasannya itu dirancang untuk jangka menengah. Logika ilmiah dalam memformulasikan gagasan juga harus diprioritaskan agar berpeluang untuk diwujudkan. Jadi kalau PKM VGK ini bukan sekedar fantasi ya, jadi konsepnya sudah jelas, gagasannya jelas untuk bisa diwujudkan. Nah, kemudian merupakan juga suatu konsep pemecahan masalah ya, yang dimaksudkan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi menggunakan landasan iptek dan seni budaya yang ada, beserta potensi perkembangannya secara logis menurut kaidah ilmiah. Nah, kontennya nanti, konten video gagasan konstruktifnya ini diharapkan memiliki potensi yang tinggi untuk kemaslahatan kehidupan. Next. Ya, kalau untuk PKM yang PM ya, pemberdayaan masyarakat tadi, eh, bab 2-nya gambaran umum mitra ya. Kemudian ini harus bisa menjelaskan profil umum mitranya itu seperti apa, potensi yang dimiliki mitranya seperti apa, permasalahan mitranya apa. Jadi lebih detail dari bab pendahuluan ya. Di gambaran umum mitra ini lebih detail. Kemudian harus bisa menjelaskan keterkaitan potensi yang dimiliki mitra sama masalahnya. Nah, potensi keberhasilan programnya kan diimplementasikan ya sama keterkaitan dari potensi dan masalah ini juga harus bisa kalian jelaskan. Lalu untuk bab 2 juga jangan lupa untuk selalu menuliskan citasi pada badan naskah. Untuk PKMK atau kewirausahaan, bab 2-nya merupakan gambaran umum rencana usaha. Jadi menjelaskan inovasi produk yang akan diproduksi, kemudian bisa menganalisis kebutuhan pasar ya, menjelaskan perhitungan keekonomiannya, biaya modalnya, operasionalnya, biaya pokok produksinya, menjelaskan kelayakan bisnis secara sederhana yang mencakup minimal perhitungan BEP dan cash flow minimal 2 tahun ke depan. Jadi kalian harus bisa menghitung kapan break even point itu tercapai, kapan kalian bisa balik modal ya. Cash flow-nya 2 tahun ke depan itu juga seperti apa. Itu harus bisa dihitung dan dijelaskan. Oke, silakan selanjutnya. Ya, bab 3 berisi skenario konten untuk PKM VGK ya. Jadi untuk VGK menjelaskan rencana konten dari video yang akan dibuat, kemudian skenario-nya dijelaskan dengan menunjukkan beberapa scene ya. Mulai dari introduction atau brief, kemudian permasalahan, gagasan, tahapan implementasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus memperhatikan konsep alur videonya ya, untuk lebih jelas nanti bisa dibaca di panduan. Lalu bab 3 untuk PKMRE dan RSH itu terdiri dari metode riset. Jadi menjelaskan waktu dan tempat pelaksanaan riset, kemudian menjelaskan bahan dan alat yang digunakan dan variabel risetnya, variabel dependen, independennya atau kontrolnya ya, bebas terikatnya, kemudian menjelaskan tahapan riset yang akan dilaksanakan ya, bisa ditambahkan dengan mungkin ada flowchart ya, prosedur risetnya ya, cara eksperimennya atau cara pemodelannya itu bagaimana ya, kemudian harus juga bisa menjelaskan luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Bisa ada analisis datanya, cara penafsirannya, dan penyimpulan hasil riset. Dan juga harus bisa menjelaskan nih target publikasinya. Kira-kira mau ke jurnal apa gitu ya. Oke, next. Untuk PKMPM, PI dan K, bab 3-nya terdiri dari bab 3-nya berjudul metode pelaksanaan ya. Untuk PKMPM perlu penekanan dalam menjelaskan metode pengabdiannya
dan metode pengukuran output program. Kalau PKMK ditekankan pada menjelaskan metode produksinya, marketingnya, sellingnya nanti bagaimana ya. Kemudian PKMPI ini penekanannya dalam menjelaskan metode penerapan teknologi ke mitra dan pengukuran keberhasilannya. Nah, selebihnya bab 3 dijelaskan dalam panduan teknis masing-masing PKM. Untuk PKM KC dan KI bab 3-nya berisi tahap pelaksanaan. Jadi menjelaskan tahap-tahap perancangannya, produksinya, prototipe, atau teknologi terapan KI-nya ya. Bisa kalian baca lebih lanjut nanti di panduan teknis. Next. Ya, tips menulis proposal untuk bab 4 ya. PKM VGK ini terdiri dari metode pelaksanaannya ya. Bab 4 itu harus bisa menjelaskan metode pelaksanaan pembuatan videonya dari praproduksi hingga postproduksi. Nah, selebihnya untuk bab 4 bisa ada dijelaskan di panduan. Kemudian untuk bab 5 itu PKM VGK ya. Ini isinya biaya dan jadwal kegiatan. Total RAB-nya 5-8 juta dengan ketentuan sesuai petunjuk teknis dari Belmawa. Dan wajib dari PENS itu ada kontribusi dari institusi sebesar 500 sampai maksimal 2 juta ya. Kemudian bisa berupa in-kind juga ya, tidak harus berupa uang gitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatannya diselesaikan dalam waktu 3 sampai 4 bulan dengan format tabel jadwal sesuai dengan ketentuan yang ada di petunjuk teknis. Oke, silakan next. Nah, kalau selain PKM VGK, bab 4-nya itu tadi berisi biaya dan jadwal kegiatan ya, sama seperti tadi RAB-nya sekitar 5-8 juta ya. Nanti kalian cek di petunjuk teknisnya, kemudian dari PES juga harus memberikan kontribusi tadi, misalnya biasanya berupa in-kind ya, 500.000 sampai 2 juta. Kemudian diselesaikan kegiatannya ini dalam waktu 3-4 bulan ya. Jadi dibikin tabel jadwal kegiatannya. Nah, untuk daftar pustaka, semuanya sitasi tadi yang ada di badan teks harus ditulis di daftar pustaka. Jadi pastikan sinkron antara sitasi di body text ya, misalnya di bab 1 tadi, bab 2 dan seterusnya, sama daftar pustaka. Jangan sampai misalnya tadi kalian di bab 1 menulis tadi misalnya Junianto, 2022, tetapi di daftar pustaka nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi pastikan sinkron ya. Kemudian penulisannya dengan cara Harvard ya, bisa cek di panduan ya. Oke, next. Ya, eh tips penulisan proposal PKM GFT ya. Untuk pendahuluannya menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian definisi permasalahannya wajib jelas dan tersistematis pengungkapannya. Data penunjangnya juga reliable dan up to date. Kemudian gagasan awalnya itu harus mind catching ya, yang menarik gitu ya gagasannya. Kemudian berisikan hal-hal yang ingin dihasilkan dengan menulis gagasan, berisikan hal-hal yang akan didapatkan oleh objek dengan adanya gagasan, ya. Fokus penulisannya itu pada konten karya tulis ya. Fokus manfaat adalah pada objek yang terkena dampak akan adanya gagasan ini. Dan jangan lupa selalu menuliskan sitasi pada badan naskah. Ya, next. Ya, ini ya. Misalnya nih kondisi kekinian untuk kondisi kekinian pencetus gagasan diperoleh dari misalnya bahan bacaan ya, wawancara, observasi, sama imajinasi, tapi imajinasinya yang relevan ya. Kemudian solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan. Kemudian kalian juga harus bisa tahu ya seberapa jauh sih kondisi kekinian pencetus gagasan itu bisa diperbaiki melalui gagasan yang diajukan. Kemudian pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusinya masing-masing. Kemudian langkah-langkah strategisnya yang harus dilakukan itu apa saja ya untuk mengimplementasikan gagasan itu sehingga tujuannya bisa tercapai itu harus bisa dituliskan di proposal kalian, GFT ya. Oke, next. Nah, untuk kesimpulannya, gagasan yang diajukan itu misalnya terdiri dari statement permasalahan ya, statement poin penting gagasannya sama manfaatnya.
Untuk teknik implementasinya yang akan dilakukan itu misalnya berupa strategi, kemudian langkah-langkah kerja sama pelaksanaannya ya, itu harusnya menjawab 5W 1H. Kemudian prediksi hasil yang akan diperoleh ya, manfaat dan dampak gagasan, misalnya ke financial atau mungkin ke social effect dan lain-lain, itu harus bisa diprediksikan. Untuk daftar pustaka, sama ya, semua citasi tadi di badan teks harus ditulis di daftar pustaka, kemudian penulisannya menggunakan cepat. Next. Oke, ini eh, penjelasan tentang alur seleksi PKM ya. Di nasional itu bagaimana sih ya? Jadi yang pertama ada penilaian tahap satu. Ya, penilaian tahap satu ini dinilai oleh satu reviewer. Penilaiannya bersifat administratif. Kalau administratif kalian lolos, maka akan lanjut ke penilaian tahap dua. Ya, administratif ini terdiri dari lebih ke penulisan ya atau formatting kalian menulis proposal ya. Misalnya spasinya berapa? Kalau di panduan diminta spasinya 1,15 ya harus 1,15 ya. Jangan pakai spasi double ya. Itu kalau nggak sesuai pasti langsung akan gugur ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada pemakluman atau tidak ada ampun ya. Misalnya menulis nomor halamannya pun salah letaknya itu juga akan langsung otomatis gugur. Sebagus apapun ide kalian, kalau kalian tidak memperhatikan panduan, cara penulisannya pasti akan gugur ya. Kenapa begitu ya? Ini kan PKM itu nasional ya, yang proposal yang harus dinilai oleh kementerian itu ribuan ya pasti ya. Jadi mereka nggak akan ada memaklumi gitu ya kalau misalnya judulnya bagus tapi ternyata penulisan spasinya salah misalnya. Kemudian penulisan bab satu misalnya bab satu pendahuluan tapi diganti bab satu background itu juga nggak boleh ya. Jadi pastikan betul-betul harus sesuai ya. Panduannya harus dibaca nanti dengan sangat teliti. Kalau misalnya nanti sudah lolos di penilaian tahap satu, akan berlanjut di penilaian tahap 2. Nah, untuk tahap 2 ini penilaiannya bersifat substantif ya. Jadi nanti akan dinilai oleh dua reviewer. Next. Nah, apa aja hambatannya yang sering terjadi ya? Biasanya bingung ya, mulai nulis PKM dari mana ya. Perhatikan penulisan kalimat efektifnya itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian pemilihan dosen pendamping ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jangan ya kalian bisa pilih yang kalian nyaman gitu ya untuk berdiskusi. Kemudian jangan sampai salah juga memilih bidang PKM-nya salah kamar ya. Maunya PKM KC tapi ke KI gitu ya. Nah, itu kan salah. Jadi harus perhatikan kata kunci masing-masing dari PKM yang kalian ingin ajukan tadi apa. Ya. Jangan sampai juga ada kesalahan administrasi kayak tadi yang saya sampaikan salah misalnya juga marginnya ya input data dan lain sebagainya. Oke, silakan next. Ya, ini sekilas rangkuman ya terkait administrasi proposal PKM ya. Pengecekannya dimulai dari daftar isi ya. Daftar isi nomor halamannya I ya, letaknya di kanan bawah. Kemudian bab satu pendahuluan ya. Nomor halamannya satu di kanan atas ya, kemudian hurufnya Times New Roman 12, spasinya 1,15, tidak boleh ada cover ya, kemudian TTD tidak boleh scan terbatas ya. Tidak boleh scan terbatas itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kadang kan ada surat pernyataan ya, surat pernyataan terus yang di bawah sendiri misalnya di pojok bawah itu tanda tangan misalnya tanda tangan dosen ataupun tanda tangan ketua pengusul maupun anggota pengusul jangan hanya di crop bagian tanda tangan itu saja yang dilampirkan pada uh, proposal PKM ya tapi satu halaman itu di scan semua gitu maksudnya seperti itu. Kemudian tidak ada ringkasan atau abstrak ya, kecuali PKM yang AI ya, yang memang diminta ada abstrak. Untuk judul maksimal 20 kata, jumlah halaman inti maksimal 10, kecuali GFT dan AI 8-15 halaman. Kemudian metode penelitian hanya di PKM RE dan RSH. Anggarannya juga harus sesuai ya, tabel 4.1. Untuk pustakanya menggunakan acuan penulisan dari Harvard Style. Next.
Ya, ini contoh-contohnya ya, tidak boleh ada cover ya. Kemudian langsung ke daftar isi ya, seperti ini ya. Jadi daftar isi bab satu pendahuluan dan seterusnya. Silakan next. Oke, bab satu pendahuluannya. Nah, ini harus diperhatikan nomor halamannya di pojok kanan atas ya, halaman satu ya. Angka Romawi ya. Nah, bisa diperhatikan di yang pojok paling kanan. Oke, next. Kemudian untuk penulisannya juga harus diperhatikan Times New Roman ya. Kalau yang sebelah kiri ini sepertinya Arial ya. Kemudian yang tengah ini saya kurang tahu nih apa nih, bukan Times New Roman ya. Jadi perhatikan bahwa penulisannya harus Times New Roman. Kemudian untuk penulisan babnya ya perhatikan bahwa nggak boleh di enter ya. Jadi yang salah ini yang diberi tanda silang ini bab satu kemudian di enter pendahuluan ya. Tidak boleh ya, harus jadi satu. Seperti di yang paling kanan ya, yang dicentang biru, bab 3 titik, langsung metode pelaksanaan ya. Misalnya bab satu pun bab satu titik pendahuluan, seperti itu. Jadi tidak boleh diberi em, di enter ke bawah gitu ya, satu spasi tidak boleh. Oke, next. Untuk spasinya, perhatikan ini ya, 1,15 ya. Nah, ini kalau spasinya double kan jelas kelihatan langsung, itu langsung gugur otomatis ya. Jadi spasinya harus 1,15. Next. Dia ini tadi TTD-nya tidak boleh scan terbatas ya. Jadi tadi saya sampaikan misalnya hanya tanda tangannya saja yang di scan ya, kemudian ditempelkan ke dalam file ya, nggak boleh. Jadi harus satu halaman itu. Next, judulnya maksimal 20 kata misalnya ya. Ini contoh amateur crochet sebagai upaya menumbuhkan kreativitas dan jiwa entrepreneur pada anak-anak. Kemudian ada peningkatan pemahaman pencegahan dan perawatan ISPA serta tanaman obat keluarga dalam kurung toga sebagai kasus solusi ISPA pada anak di Kampung Sauka. Nah, ini ada singkatan tapi masih boleh ya. Selama tadi jumlahnya maksimal 20 kata. Yang nggak boleh, ini contohnya, kejar libas, kelompok belajar literasi bahasa Inggris sebagai sarana memperkenalkan bahasa Inggris pada anak usia dini di Kelurahan Karanganyar, Gandus, Palembang. Nah, ini lebih dari 20 kata. Ya, next. Jumlah halaman inti maksimal 10 ya. Kecuali yang PKM GFT dan AI itu boleh 8 sampai 15 halaman ya. Jadi halaman inti ini termasuk daftar pustaka ya. Kalau di sini yang sudah benar halaman daftar pustakanya masih di halaman 10. Boleh. Next. Kemudian untuk metode penelitian atau riset tadi hanya di PKM RE dan RSH ya. Next. Nah, anggarannya harus sesuai tabel ya. Jadi tabelnya itu dipisah. Jadi ada sumber dananya ya. Misalnya jenis pengeluarannya ya. Ini kita lihat yang gambar paling kanan ya, yang dicentang biru. Bahan habis pakai, contohnya misalnya ATK ya. Kalian beli ATK, kemudian kertas, dan lain sebagainya. Maksimal proporsinya 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Nah, sumber dananya harus jelas. Misalnya dari Belmawa berapa, dari perguruan tinggi berapa, dari instansi lain ya kalau ada berapa, itu harus jelas. Nah, untuk dana diksi 6 sampai 10 juta, perguruan tinggi juga harus berkontribusi memberikan dana ya, bisa berupa in-kind ya. Jika tidak ada dana pendamping, ditulis 0 atau cost strip atau kosong. Biasanya kan yang nggak ada dari instansi lain, nggak ada ya. Biasanya hanya Belmawa sama perguruan tinggi. Boleh ditulis kosong atau di strip ya. Next. Kemudian untuk ini daftar pustaka ya, mengacu pada Harvard Style ya, untuk memudahkan mungkin kalian bisa menggunakan reference manager ya, bisa pakai EndNote, bisa pakai Mendeley, atau mungkin yang di Word sendiri juga bisa. Next. Ya, untuk waktunya, timelinenya itu 3 sampai 4 bulan ya. Dan harus ada, pastikan juga ada nama
PIC-nya lah istilahnya ya, penanggung jawabnya siapa gitu ya. Untuk kegiatan misalnya pengumpulan data dan informasi itu bulan keberapa, kemudian penanggung jawabnya siapa itu harus jelas. Next. Ya, ini contoh-contoh apa namanya penulisan daftar isinya ya, yang diperbolehkan ya, yang benar seperti ini. Next. Ya, ini bab 1 tadi disambung aja ya sebaiknya ya. Kayak contoh-contoh tadi yang sebelumnya yang tadi salah tadi ya. Bab berapa tadi yang dicontoh ya itu kan salah. Nah, jadi sebaiknya memang jadi satu aja. Bab 1 pendahuluan itu jadi satu baris. Next. Ya, ini tadi untuk tabel tadi ya, format RAB-nya tadi. Next. Nah, ini untuk checklist awal ya. Jadi kalian kalian juga harus memastikan sendiri judul kalian itu ada akronimnya singkatan tidak baku enggak ya, kemudian lebih dari 20 kata atau tidak, ada sampul atau tidak ya, ada halaman pengesahan ya, ada abstrak, ringkasan dan lain sebagainya. Itu kalian pastikan sendiri dulu ya, kalian screening dulu. Nanti kalau sudah pun dari tim PKM Center juga akan Session membantu ya mengoreksi 2000. apakah formattingnya sudah sesuai atau belum. Iya. Next. Putih. Ya, ini checklistnya tadi ya. Kali cok itu goblok tuh. Aku main pasan. Mari nggak Ya, jawab. next. Oh, apa tuh jawab tuh? Marah tempat ini cok. Nah, biasanya ketika sudah mendapatkan dana ya atau eh, sedang dalam PKM itu biasanya ada hambatan ya. Yang pertama misalnya tidak ada penjelasan mitra atau salah mitra. Kemudian tidak ada tahap pengujiannya ya. Itu tidak boleh ya, harus jelas ya tahap pengujiannya ya. Kemudian biasanya juga pencairan dananya itu terlambat ya. Kemudian kesesuaian pelaksanaan PKM dengan proposal itu nggak sama ya. Nah, ini harus dipastikan juga pelaksanaan PKM-nya itu harus sesuai sama proposal ya. Terus nggak usah overthinking ya dari awal pelaksanaan sampai presentasi PKP 2. Yang terpenting disiapkan dulu dalam jangka waktu yang terdekat ini apa. Misalnya, oh laporan eh, kemajuannya harus sudah siap di bulan apa misalnya ya mungkin Mei atau apa gitu ya. Kemudian, oh laporan akhir kapan siapnya ini deadline-nya ya. Dan jangan lupa juga nanti kan ada tadi kan media sosial ya luarannya. Itu kalian harus mengiklankan ide-ide kalian atau PKM kalian misalnya di media sosial itu ada jadwalnya ya di panduan dan itu tidak boleh terlambat gitu. Next. Ya, prinsip penulisan dan pelaksanaan PKM itu sesuatu yang sudah diatur nggak boleh dilanggar, sesuatu yang tidak diatur boleh dilakukan selama tidak melanggar yang sudah diatur. Jadi intinya tetap baca panduan ya. Next. Oke, sudah selesai. Oke, silahkan saya kembalikan lagi ke hostnya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Agripina Waya Rahmaning Gusti STMT atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand dan menunggu disebutkan namanya untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dengan format saya, nama, dari Prodi izin bertanya. Contoh, saya Alviola dari Prodi SDT izin bertanya. Untuk teknis sesi tanya jawab, pertanyaan akan langsung dijawab oleh pemateri setelah pertanyaan diberikan. Baik, kepada Telkom_Nadia Farhana Vidyatara dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf Kak, saya belum bisa on cam pada Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Farhana Vidyatara dari Prodi Teknik Telekomunikasi dari Telkom. Saya izin bertanya,
apakah ada daftar pembimbing untuk dosen pembimbing di materi Zoom kali ini, Kak? Kalau ada, apakah boleh di floor siapa aja seperti itu? Sekian, terima kasih. Saya ulang pertanyaan tadi, daftar dosen pembimbing di materi ini. Maksudnya gimana? Apakah daftar dosen yang bisa membimbing PKM atau bagaimana pemateri pada kegiatan Roso PKM atau bagaimana maksudnya Mbak Nadia? Iya, Ibu, daftar dosen yang bisa membimbing di PKM ini. Karena katanya tidak semua dosen dapat membimbing di PKM, seperti itu. Oke, ya jadi dosen yang bisa membimbing di PKM itu dosen yang memiliki NIDN dan NUPTK ya. Jadi mungkin kalian bisa, misalnya kalian tertarik dibimbing suatu dosen, misalnya si dosen A ya, kemudian kalian bisa bertanya ke beliau apakah Bapak atau Ibu mempunyai NUPTK dan IDN, ada NIDN-nya atau tidak gitu ya. Kemudian persyaratan lainnya di panduan saya tidak terlalu hafal ya, cuman yang saya ingat, em, kalau satu dosen itu bisa membimbing maksimal 10 judul gitu ya. Jadi misalnya ke katakanlah ke siapa ya, misalnya ke Pak Sony gitu ya. Nah, Pak Sony boleh membimbing sampai 10 judul PKM gitu. Nah, mungkin bisa nanti cross check lebih jelasnya di panduan gitu ya, detailnya ya. Kalau yang saya baca yang dari tahun kemarin itu seingat saya persyaratannya tidak memiliki NIDN sama NUPTK, kemudian juga tidak sedang dalam misalnya tugas belajar ya, seperti itu. Mungkin PKM Center barangkali ada tambahan ya, saya kurang hafal panduannya. Pangan isu. Nggak ada, oke. Ya, lengkapnya mungkin bisa dibaca nanti ya Mbak ya di panduan, tetapi saya rasa sih mayoritas dosen di PEN sudah punya IDN, punya NUPTK kok. Gitu ya. Bisa nanti di apa namanya ditanyakan ke beliaunya gitu. Next. Baik, Ibu. Terima kasih atas Ya, jawabannya. sama-sama. Silakan ada pertanyaan lagi. Mengingatkan kembali, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand dan menunggu disebutkan namanya untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dengan format saya, nama, dari Prodi izin bertanya. Contoh, saya Alviola dari Prodi SDT izin bertanya. Kepada LK_Zelika Rihadatul, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila saya tidak dapat on-cam pada sesi Zoom kali ini. Mohon izin bertanya kepada Bu Aglip. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan jenis PKM yang paling sesuai dengan ide dan latar belakang tim? Lalu yang kedua, jenis PKM apa yang sering lolos dalam pendanaan dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Zedika ya. Untuk bagaimana kita bisa menentukan PKM apa ya yang sesuai sama ide kita. Nah, kita tadi mesti paham dulu fokusnya kemana ya. Kalau tadi di slide tadi yang mengenai kotoran sapi tadi ya, idenya hanya dari misalnya kotoran sapi, tetapi bisa dikembangkan. Mau misalnya tadi PKMRE-nya ya, menganalisis kandungan biogas pada kandungan kotoran sapinya ya sehingga bisa digunakan sebagai biogas. Kemudian kalau PKM PM tadi misalnya bagaimana istilahnya memberdayakan masyarakat di di desa X misalnya untuk membuat pupuk dari kotoran sapi. Nah, itu tergantung dari istilahnya kita menitik beratkannya di
bagian mananya gitu ya. Jadi contohnya tadi kan dari kotoran sapi aja bisa jadi bermacam-macam PKM. Nah, tinggal kita fokusnya mau kemana, seperti itu. Dan mesti cek lagi tadi ya, mungkin nanti materinya akan bisa dibagikan sama PKM Center ya. Jangan sampai salah kamar. Jadi pastikan kata kuncinya. Misalnya pun tadi kotoran sapinya mau istilahnya dijadikan sebuah barang yang istilahnya dibuat wirausaha ya juga bisa menjadi PKMK seperti itu. Nah, pastikan tadi kata kuncinya jangan sampai salah ya supaya kalian tidak salah kamar dalam mengajukan PKM gitu ya. Untuk pertanyaan pertama jawabannya saya rasa seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya, PKM apa yang sering lolos dan ya misalnya menang gitu ya. Nah, kalau sering menang saya kurang paham ya, tetapi kalau dari mungkin pengalaman ya sama yang tahun lalu ya, kalau nggak salah yang Pimnas tahun 2 tahun lalu ya, itu yang saya lihat yang tema-temanya misalnya tentang medis ya, banyak lolos tentang medis, kemudian tentang energi yang terbarukan juga banyak juga yang lolos ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena itu mungkin negara sedang urgent ya membutuhkan istilahnya ide-ide atau gagasan-gagasan di bidang misalnya medis maupun energi terbarukan ya seperti itu. Jadi mungkin bisa apa namanya nanti browsing-browsing ya kira-kira yang PIMNAS yang tahun-tahun sebelumnya itu yang menang di apa namanya judulnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin kalau kalian penasaran bisa browsing-browsing gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Mengingatkan kembali, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand dan menunggu disebutkan namanya untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dengan format saya, nama, dari Prodi, izin bertanya. Sebagai contoh, saya Alviola dari Prodi SDT, izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Atau mungkin sudah ini ya, paham ya, karena sebelumnya sudah ada acara yang kick off PKM kemarin ya sama Prof. Rianto Sigit ya. Jadi tinggal apa namanya menulis proposalnya gitu ya. Disiapkan proposalnya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya mau apa namanya menyampaikan sedikit info ya. Kalau karena kan di PKM itu boleh ada pergantian ketua atau misalnya pergantian anggota ya. Misalnya kalau ketuanya itu nanti sudah lulus dalam bulan, biasanya kan PIMNAS itu bulan-bulan Oktober ya. Nah itu biasanya kan mahasiswa yang em, biasanya yang mengajukan PKM itu biasanya ketuanya angkatan paling akhir ya, yang senior, kemudian adik-adiknya biasanya anggota. Nah ketika bulan Oktober itu kan sudah
mungkin sudah yudisium ya. Jadi kan kalau sudah yudisium sudah bukan mahasiswa aktif ya. Maka itu kalian harus perhatikan dari jauh hari, berarti nanti ketuanya akan diganti, ya kan? Nah, pergantian ketua hanya boleh dilakukan oleh anggota dalam satu kelompok itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba memasukkan orang lain jadi ketua gitu ya. Jadi yang bisa menggantikan ketua adalah anggota-anggotanya itu. Jadi ketuanya juga harus memastikan bahwa eh, ketika nanti dia lulus ya, misalnya dia tingkat 4 gitu ya, dia lulus, dia harus sudah transfer knowledge secara utuh ya, secara komprehensif kepada adik-adik kelasnya gitu. Kemudian kalau mau mengganti anggota pun juga sama ya, juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari ya, sudah di penggantinya istilahnya sudah di training ya, mau mengerjakan apa saja ya. Jangan sampai sering pernah terjadi juga waktu 2 tahun lalu itu sudah mau batas akhir penutupan pergantian anggota dari pusat ya pengumumannya itu sudah deadline terus mahasiswa buru-buruin gitu ya. Bu, saya mau ganti ketua saya soalnya lulus, anggota saya begini begitu ya. Tolong dari jauh-jauh hari kalian harus bisa memprediksi ya timelinenya kapan ini ketuanya misalnya mau lulus atau mungkin anggotanya yang sudah tingkat 4 kapan dia mau lulus harus diganti ya. Jangan sampai mepet-mepet sudah mau PKP 2 kalian baru mengajukan pergantian anggota maupun ketua ya. Jangan sampai seperti itu karena juga sistemnya itu sering ya trouble ya kalau misalnya sudah H-2 itu sudah mulai website Simbel Mawanya sudah mulai down gitu. Jadi operatornya nanti kasihan ya tim dari PKM Center maupun dosen-dosen pembina PKM-nya eh, jarinya harus melekan gitu ya. Kadang gara-gara kalian pergantian anggota, padahal itu bisa diantisipasi dari jauh hari gitu. Nggak perlu sama mepet-mepet kayak gitu tuh jangan sampai terjadi gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah ya. Bagaimana nih tim PKM Center ya? Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Seperti ini. Lalu kita scroll saja ke bawah. Kita cari yang keterangannya itu PDAM. Nah, bisa kita lihat muncul keterangan PDAM ya, teman-teman. Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya, maka akan kami cukupkan sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab. Kami ingin memberitahukan kepada peserta untuk mengisi presensi melalui link presensi yang telah kami kirimkan melalui chat Zoom. Baik, sebelum menutup acara, mari kita abadikan acara pagi ini dengan sesi dokumentasi. Kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah kami kirimkan. Kepada tim dokumentasi, waktu dan media kami persilakan.
Baik, sebelumnya saya izin untuk Bapak Ibu serta teman-teman bisa nyalakan kameranya ya. Yuk, buat teman-teman yang belum nyalakan kameranya bisa dinyalakan. Baik, untuk pose pertama, pose formal dulu ya Bapak Ibu teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk pose yang kedua boleh pose bebas ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah turut berpartisipasi pada acara pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kami akhiri acara Roadshow PKM Departemen Teknik Elektro 2026. Saya, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.